Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di Aula Dialog. Kali ini judulnya agak sedikit digital ya. Optimalisasi program digital media spesialis. Aduh, perkembangan dunia digital semakin berkembang pesat dan media sosial menjadi salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi kepada publik secara praktis. Dengan banyaknya pengaruh media sosial di mata masyarakat, hal ini berpengaruh juga dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan membutuhkan seorang spesialis media sosial untuk melakukan branding dan memperkuat pemasaran. Dan berikut akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber saya yang luar biasa. Aduh, beliau ini orang-orang yang sibuk, tapi alhamdulillah bisa rawuh ke sini, ke PWNU. Dr. Mediana Indriasari, Ketua Stikosa AWS. Tepuk tangannya dong. Yeay. Setelah 7 purnama, luar biasa. Dan juga Bapak Bagus Winarko sebagai Subkoordinator Tata Usaha BPSDMP Kominfo RI. Selamat sore, Pak. Kenapa nggak ada tepuk tangan? Nggak ada, Bapak cukup booming aja. BPSDMP, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika. Loh, sekarang kita ngomongin tentang melek digital atau tentang program digital media spesialis. Monggo, Bu Mei, sebenarnya seperti apa sih Bu program digital media spesialis ini? Oke, tadi kalau Mbak Ika bilang bahwa judul kita, tema kita kali ini sedikit digital gitu. Banyak kayaknya salah. Boleh tak koreksi ya? Iya. Totally digital. Oh, totally digital. Iya, ternyata. sekarang Salah. ini sebuah keniscayaan, bukan pilihan lagi. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang media spesialis, bahwa sekarang ini sudah bukan hanya berpikir konten kreator saja, tetapi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang ada di dunia itu sudah mulai memikirkan karir dari media spesialis ini gitu. Kalau dulu kita kan bilangnya konten kreator, padahal di dalam konten kreator itu banyak, bukan hanya kontennya saja, bukan hanya amunisinya saja yang berupa foto, video, copywriting, bukan hanya itu, tetapi masih ada strategi, media strategi, kemudian media digital analysis gitu. Jadi dalam posting pun kita sekarang ini sudah tidak bisa asal posting seperti yang lalu gitu ya. Kalau kita mau mencuri perhatian masyarakat digital yang sekarang ini tentu dari 180 juta, ada 180 juta pengguna aktif media sosial ya. Kalau kita mau menarik perhatian itu, maka bukan hanya di amunisi lagi, tetapi termasuk di strategi dan analisisnya. Waduh, gitu. berarti bukan sedikit, total sekarang digital banget gitu. Nah, Iya. kalau untuk Pak Bagus sebagai peran pemerintah ini, seberapa optimalisasinya program digital media spesialis? Nah ini, monggo silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya dari Kementerian Kominfo itu kami mulai tahun 2012 itu sudah melaksanakan pelatihan namanya DTS, Digital Talent Scholarship. Nah, sampai tahun ini kita tetap jalan. Di antaranya banyak sekali skema-skema yang kami tawarkan kepada terutama para milenial. Itu contohnya adalah untuk teman-teman yang alumni SMK, SMA, madrasah itu bisa ikut di program kami di Vocational School Graduate Academy atau VSGA. Oh gitu, free Iya, atau gimana nih Pak? free, bahkan ada uangnya. Oh ya? Iya, bagi untuk yang pelatihan offline, nah ada uang transportnya nih, ada uang sakunya. Selain dapat pelatihan gratis dan juga uji kompetensi gratis. Waduh, langsung uji kompetensi. Langsung uji kompetensi, Wow. langsung kelasnya nasional. Kalau Gitu yang ya? VSGA, kita naik lagi nih ke alumni diploma sama sarjana, namanya Fresh Graduate Academy. Wah, ini pelatihannya memang lebih lama lagi, tapi sudah kelas internasional. Oh gitu. Pelatihan selama kurang lebih 2 bulan, terus kita uji kompetensi juga. Tapi yang uji kompetensi bukan lagi nasional, tapi internasional. Kita kerjasama nih sama Google, sama Cisco, sama Microsoft. Yang kompeten lah ya. Iya, nanti apa namanya itu bukti kompetensinya nanti langsung dari mereka. Langsung. Jadi untuk uji kompetensinya dari mereka, Terlisensi gitu lisensinya ya. internasional. Lisensinya. Wah, itu keren. Kalau nyari pekerjaan, udah kita langsung aja. Saya nggak mau gaji 5 juta. Saya mau gaji 15 juta.
Loh kenapa? Ini saya punya lisensi. Waduh, Tuh ini kan keren kan? keren, udah gratis pelatihannya, langsung dapat lisensi dan bisa menaikkan skill. Iya. Difasilitasi. Difasilitasi. Iya. Portofolio jadi mahal itu. Dan Ini semuanya gratis. semuanya gratis Tidak ya. dipungut biaya sama sekali, gratis. Aduh, itu boleh di-share linknya nanti untuk Boleh. pelatihan-pelatihan karena sepertinya anak-anak sekarang itu daripada cuman HP-an, jempol bergoyang gitu kan. Lebih baik ke pelatihan, dapat uji Yap. kompetensi yang bagus, Mm-mm. dapat lisensi dan akhirnya bisa meningkatkan skill juga gaji. Bener nggak, Bu? Iya, jadi Nanti saat pelatihan juga goyang jempol lo ya. Tapi kan bermanfaat nih, Bu, bermanfaat Iya, nih, guys. tapi produktif. Produktif. Betul. Bukan cuma scroll TikTok ini. sebenarnya nggak hanya milenial. Oh gitu. Banyak sekali yang kita sasar, terutama ibu rumah tangga. Nah, Tante, jangan tante, sampai tante. ketinggalan nih. Tante bisa ya, Tante? Bisa Mama. dong. Jadi untuk ibu rumah tangga bisa saja nih. Yang tadi ibu rumah tangga nunggu gajian suami. Datang tanggal 1 baru kering gitu, rek masuk kasihan rekening. ya. Heeh. Nah, hari ini tanggal 27. Nah, ini bisa dia ikut pelatihan kita. Oke, Namanya oke, oke. Digital Entrepreneurship Academy. Oh, Khusus gitu. untuk ibu rumah tangga. Caranya sama, Sama gratis aja. juga. Gratis semuanya. Waduh, nggak meninggalkan rumah ini. Enggak. Jadi dia Online. bisa ikut online. Ada yang 2 jam, ada yang kalau offline itu 2 hari. Offline berarti 2 hari ya. Offline 2 hari. Nah, kita adakan di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Oke. Nah, ini kesempatan buat ibu-ibu rumah tangga nih Tuh. yang belum mendapatkan penghasilan, umpama ya menunggu penghasilan dari suami, nggak ada salahnya buka usaha sendiri. Anggap aja ibu rumah tangga nih, dia tidak gimana ya, saya nggak bisa bikin kerupuk, saya nggak bisa bikin apalah gitu. UKM lah ya Nah, intinya. ya nggak usah bikin, nggak usah produksi, Hmm. jadi reseller aja, Ya, kan nggak ada masalah. Iya. Nah, toh seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu kan juga reseller mereka. Mereka nggak punya produk, Iya, toh mereka bisa reseller. kaya. Betul. Nah, kenapa nggak ibu rumah tangga bikin begitu juga? Malah kadang reseller lebih kaya loh, Pak. Nah, itu dia. Ayo Biasanya ibu-ibu rumah begitu. tangga. Iya. Nah, ada lagi untuk yang teman-teman yang ASN. Ada juga. Ada lagi. Aduh. Jangan ketinggalan nih teman-teman yang ASN. Ikut juga pelatihan dari kita DTS Digital Talent Scholarship untuk meningkatkan kemampuan digital mereka. Kayak Smart City, Big Data, Artificial Intelligence. Lebih spesifik lagi ya Lebih untuk spesifik ASN, ya? lagi, terutama dibutuhkan oleh Pemda-Pemda. Kan Pemda-Pemda ini lagi Smart City. Smart City banyak nih. Nah, Kabupaten-kota yang itu. membutuhkan Smart City. Terus gimana sih cara supaya teman-teman Pemda ini bisa belajar, cari apa pelatihan di sana sini bayar. Nah, dengan kita aja gratis. Dengan Kita biayai. BPSDM gratis. Semuanya gratis. Langsung. Jangan lupa dilihat di digitalent.kominfo.go.id. Digital Talent. Digitalent.kominfo.go.id. .go ya. Go, government. Di government.go.id itu. Gampang loh. Ini untuk SMK, untuk ibu rumah tangga dan juga untuk ASN. Aduh, luar biasa. Gratis. Jadi kalau di kampus sendiri ya, karena sekolah tinggi ilmu komunikasi ya, Betul. itu yang dipelajari itu memang kalau kita mau bicara tentang ilmunya itu adalah implementasinya, gitu. Implementasinya. Jadi bagaimana menggunakan media digital ini sebagai alat untuk berkomunikasi macam-macam, bisa personal branding, bisa corporate branding, bisa mensosialisasikan apapun gitu dengan menggunakan digital media. Tetapi memang ada hal-hal teknis yang harus juga dipelajari dan yang harus juga ditambahkan, Iya, gitu ya. betul. Agar ya itu tadi mencuri perhatian gitu ya, mencuri perhatian dari masyarakat digital. Jadi kalau misalnya kita mau sosialisasi, mau posting, mau apa, ingin engagementnya banyak, Iya. ingin mudah dilihat orang, itu memang semua ada analisis dan strateginya. Tidak semua jam, setiap jam kita posting dan pasti akan pasti engagementnya tinggi ya. Itu belum tentu juga gitu. Misalnya kita mau sosialisasi jam 12 malam gitu, mungkin sudah mulai sepi. Dari itu aja deh, yang simple itu gitu ya. Ada yang lihat, Bu. Ada aja. Nggak Jadi nampak tapi yang lihat. sebetulnya sama sih dengan media-media konvensional yang dulu gitu ya, bahwa kita selalu ada prime time gitu kan ya, waktu-waktu utama yang memang banyak penontonnya gitu ya. Tapi kan kalau media konvensional kan begitu apa, kalau mau masuk iklan yang prime time kan pasti biasanya mahal tuh, banget. hitungannya per detik. Iya. Dan sekarang kita sudah bawa kemana-mana media ini dan Iya. kita bisa pelajari person to person gitu. Jadi kalau di media sosial saya itu yang paling rame jam-jam berapa? Nah, ada, Bu, ya. Iya, Itu itu dia kita aja, bisa ya. lihat insight-nya. Kalau gitu. untuk ini biasanya saya dengar gini, Bu, hashtag tuh pengaruh loh.
Ya, Bener ya Bu ya? iya, hashtag pengaruh. Adalah pengaruhnya. Walaupun sekarang ini kalau kita bicara hashtag yang apa? Pergantiannya itu cukup apa ya? Cukup tinggi gitu ya. Kan ada kalau hashtag kalau misalkan lagi viral hashtagnya itu kan gantinya kan cepet kan itu. Hashtag Raffi Ahmad gitu ya, cepet gantinya banget cepat. gitu. Tetapi minimal sekarang orang-orang dalam search pun dia memanfaatkan hashtag. Iya, paling gampang memang sih. Jadi misalnya kita mau cari produk skincare gitu ya, kita hashtag skincare keluar semua kan itu produk-produk skincare gitu. Atau kalau misalnya kita mau belajar dari media digital, segala hal yang berbau tentang skincare itu gaya marketingnya itu juga bisa kita pelajari di situ dengan melalui ya itu tadi mencari hashtagnya hashtag skincare. itu ya. Ada lagi juga yang viral tuh misalnya yang lagu semua viral gitu Bu. Itu kita pakai orang lagi seneng. Betul. Gitu ya, Pokoknya kalau pas lagi viral itu memang akhirnya mencuri perhatian. Karena gini, hitungan kita skip itu ya. Hitungan itu biasanya semakin lama orang melihatnya itu akan semakin sering muncul ke beranda, ke FYP atau ke timeline gitu kan, makin sering muncul. Nah, kalau kita itu menggunakan lagu yang lagi viral misalnya ya, atau voice over kan juga banyak yang lucu-lucu juga kan. Nah, Adek, itu jadi tak selamanya indah, Dek. Gitu. Gitu ya. Nah, voice over yang lagi viral itu orang cukup menahan gitu, apalagi kalau misalkan lagu gitu ya, lagunya Ariel gitu kan ya. Jadi kita, kalau saya pasti tak tunggu sampai selesai. Bagus atau enggak, fotonya bagus atau enggak. Ya yang penting Ariel aja udah pokoknya ya. Gitu. Boleh. Tapi di kami ada juga loh pelatihan analisis media sosial Bu Mei. Iya. Ada. Untuk kategori apa ya? SMK Jadi belum atau untuk kategori lebih ke profesional akademi, jadi profesional, jadi untuk umum, lebih untuk umum dan juga untuk kalangan pemerintahan. Oke. Jadi nanti umpama nih Pemda bisa, supaya dia bisa tahu nih kepala daerahnya kira-kira kebijakannya itu lebih nyampe enggak atau disuka oleh masyarakat enggak. Nah itu media sosial yang ada di situ nanti bisa dianalisis dengan software tertentu. Oh gitu. Jadi nanti kepala daerah bisa tahu nih, oh kebijakan saya ternyata disenangi oleh kategori usia sekian, disenangi oleh kategori ini, ada, jadi ketahuan. Nah gitu, ada pelatihannya dari kami. Itu teknis memang. Iya. Itu bisa diambil langsung ya, jadi umur sekian langsung dapat gitu ya? Bisa langsung dapat dari media sosial yang ada. Aduh, ini keren loh kayaknya. Saya baru tahu loh, ada analis. Kok saya baru tahu ya? Nah, itu keren loh Pak. Baru tahu, karena analis itu nggak main-main Ibu ya. Biasanya tuh harus, kalau zaman dulu, tahu saya tuh harus ke masyarakat, betul. survei ya, mungkin ya, begitu. Masih manual. Sekarang bisa ya Pak? Berarti berguna ya saya di sini ya. Pintu keluarnya sebelah sana. Soalnya saya baru kemarin itu dari kampus sendiri, dari kampus Tikosa AWS sendiri itu juga baru mulai menggodok bahwa kurikulum ya, kita bicara tentang kurikulum, bahwa kurikulum untuk Fakultas Ilmu Komunikasi ini lebih ke konten kreator gitu. Lebih ke digital konten kreator. Langsung apapun masuk itu. spesifik itu. Padahal ada hal yang lebih teknis lagi yang harus dikuasai oleh seorang kreator, konten kreator gitu. Nah, ya itu tadi terkait analisis dari konten, analisis dari media digital gitu. Analisis. Setelah kita bisa mampu menganalisis gitu ya. Sebetulnya kan kalau mencari data itu kan karena sekarang digital kan lebih mudah ya. Setelah kita kemudian kita menentukan strategi. Jadi yang namanya kalau misalkan kita bicara bisnis, diskon 50% atau diskon buy one get one free, itu enggak halusinasi lagi, enggak, semua based on data. Karena yang lihat usia sekian sampai usia sekian. Iya, yang mempelajari itu apa? Media digital analysis. Ya ini tadi programnya yang komisi. Bisa nggak sih saya bilang kalau ini tuh pekerjaan baru untuk di era seperti ini? Iya, memang 15 tahun terakhir lah itu. Stikosa ada nggak Bu? Oh ada, kita pelajari, kita mencetak yang seperti itu. Kami juga ada kok. Oh ada juga, nggak boleh. Dan kita bermitra. Kita bermitra. Jadi bukan pesaing. Kita bermitra. Bersinergi. Iya, maju bareng, mundur bareng. Bu, kok pakai mundur? Maju bareng. Kalau ngomongin kalau zaman dulu setahu saya kan manual tuh datang kampung-kampung gitu ya. Akhirnya para pengusaha ini membutuhkan ini begitu. Oke. Berarti kalau memang ini ikut pelatihan di
DTS di tempatnya Bapak atau mungkin dapat pengen anak kuliah langsung ke Ibu untuk di kosannya. Ini yang paling menjadi tips apa sih sebenarnya untuk analis ini? Monggo dari segi pendidikan jenengan, dari segi pemerintahnya jenengan apa tipsnya untuk sebagai seorang analis ini? Untuk menjadi analis, karena ini memang profesi baru, Iya, ilmu-ilmu yang berkembangnya cukup cepat sekali. Ya cukup cepat gitu ya. Ini kita bisa bilang 10-15 tahun terakhir inilah kita semua harus benar-benar melek digital seperti tadi yang disampaikan Mbak Ika, dari yang mulai mungkin coba-coba dan lain sebagainya sampai akhirnya ini sudah menjadi sebuah pola, sebuah data, dan itu akhirnya kita bisa analisis. Betul. Jadi tentu yang pertama itu adalah kita tahu dan kenal dulu. Kita tahu dan kenal dulu. Kemudian kedua, kita masuk gitu. Karena kalau kita tidak masuk, kita tidak bisa of media digital, itu kita tidak bisa merasakan. Nah, setelah itu ya kita harus mempelajari. Karena itu sebuah sistem yang bisa dipelajari, sistem yang bisa dianalisis. Tipsnya ya belajar. Jangan bosan untuk belajar. Iya. Gitu ya, Bu ya. Yang belajar tidak hanya milenial, orang-orang tua juga belajar. Itu yang pengen saya tanyakan. Kami punya program juga, apa Digital Leadership Academy. Untuk usia? Untuk leadership, jadi untuk para leader. Jadi ini Oke. pelatihan ini khusus untuk para leader kayak bupati, wali kota. Dilatih? Iya, kami latih. Bahkan gubernur, anggota DPR, DPRD, para ya kalau di BUMN itu kayak direktur, komisaris. Mohon maaf, beliau-beliau kan sudah kompeten sepertinya. Iya, tapi kan beberapa leader itu dia mungkin perlu ditambahkan ilmu digitalnya. Oh iya. Iya kan? Jadi kita emang cepat banget ya. nah, supaya dia yang bisa ngatur kira-kira oh daerah saya ini kalau mau dijadikan digital harus kemana dulu arahnya, blueprintnya kemana dulu blueprintnya. Kalau dia nggak tahu, terus yang dibawa gimana yang dibawa bingung kan? Yang dinas A bangun A, dinas B bangun B, dinas C bangun C, akhirnya tidak saling berkomunikasi. Ini aplikasi ya, sendiri-sendiri, tadi nggak sinergi. Tapi kalau leadernya yang udah yang kita latih, dia udah langsung jalan. Oke, kalau menurut Bu Mei nih, apa saja kriteria sosial media spesialis yang spesifik untuk era seperti ini sekarang nih? Yang paling spesifik sekarang, misalnya yang dibutuhkan sekarang tuh yang begini nih Mbak Ika, kayak gitu, yang paling di most wanted. Iya. Seperti ini. Sekarang ini publik digital kita itu sudah cerdas-cerdas, Nah, itu. gitu ya. Cerdas dalam artian begini, kalau mau memfollow itu pasti memfollow akun-akun yang berfaedah. Betul. Ini kita kalau bicara sosial media Ya, gitu betul. ya. Jadi seolah-olah ngapain kita kalau memfollow akun-akun yang tidak berfaedah gitu. Nah, sekarang kita turunkan dari berfaedah itu. Apa yang disukai banyak orang ini sebetulnya juga bisa dipakai. Analisa. Iya, pakai media sosial analisis itu juga bisa. Apakah yang paling disukai itu adalah yang informasi-informasi seputar tips, trik, pokoknya konten-konten yang bermanfaat gitu loh sekarang ini. Jadi kalau kata Pak Presiden Jokowi di gerakan literasi digital nasional itu kan, isilah sosial media kita dengan konten-konten yang positif, Ya. membangun dan Ya, produktif sah. gitu kan. Ya, Ah. jadi kan bilangnya begitu. Jadi sebenarnya memang masyarakat kita itu sudah jengah dengan hal-hal, sudah banyak kan kemarin itu viral yang macam-macam itu kan banyak kan. Lalu halusinasinya terlalu berlebihan mungkin gitu, ekspektasinya terlalu tapi gede. sekarang sudah saya lihat juga budayanya juga sudah mulai bergeser cerdas gitu. Iya. Semakin banyak yang cerdas. Iya. Ya kalau kita lihat ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah sendiri gitu ya. Iya. Kalau kita lihat kan sudah banyak sekali sosialisasi tentang bagaimana bermedia produktif kan itu juga. Jadi biasanya itu kalau konten itu buatlah konten yang bermanfaat gitu. Walaupun mungkin sepele gitu ya, bagaimana cara foto supaya terlihat langsing. Misalnya begitu gitu ya. Oke, agak miring. Triknya adalah putar 180 derajat gitu. Ya memang gitu. Emang Jadi iya. yang paling sekarang ini Most wanted gitu. engagementnya cukup banyak itu ya memang tips dan trik, Ya. trik, tutorial, Betul lebih ke sekali. begitu iya. Kalau untuk Pak Bagus nih, dari pandangan pemerintah ini bagaimana ini? Sebenarnya tadi yang kayak media sosial gitu sebenarnya diperlukan juga dari kalangan pemerintah. Contohnya begini, kayak tempat wisata. Kita kan pemerintah lagi menggalakkan Ya, wisata gitu. Cuman
kadang-kadang pemerintah daerah bingung, ini tempat wisata kami kelola pakai apa, maksudnya dia mau jualan apa di situ. Betul, saya skip sebentar kalau untuk tempat wisata. Mm-mm. Dikit aja di TikTok, udah besoknya rame. Iya kan. Dengan Hmm. adanya tadi analisis media sosial dengan dicampur dengan big data, itu pemerintah sudah tahu nih, oh kebanyakan wisatawan ini, Betul. umpama Surabaya nih, oh kebanyakan masuk lewat pintu enggak, buat gimana gitu tampilannya. Sekarang tren kata-katanya hidden game. Nah, Ya Bu, gitu hidden kan. game, healing gitu gitu. Surabaya ada banyak ternyata. Iya. Aku udah oke deh, besok rame sudah. Iya. Iya. Staycation. Nah, senangnya nginep di tempat-tempat penginapan yang harganya berapa. Iya. Ya supaya jangan dipaksa nih bangun hotel yang gede-gede ternyata nggak dipakai. Ternyata yang menang yang staycation yang 100 ribuan. Nah, 100 ribuan nih. Nah, dengan adanya analisis media Iya, iya, sosial itu kan pemerintah jadi tahu nih, oh kebutuhannya Ternyata. wisatawan ternyata nggak sehebat-hebat yang saya perkirakan ternyata. Oh mungkin hanya wisatawan yang senang yang 100 ribuan tadi, nginep harian, atau mungkin nginep yang setengah hari aja deh dia karena dia backpacker atau bagaimana Ya, ternyata. betul. Terus bagaimana dengan makanan? Biasanya kalau wisatawan, kalau kita bisa kalau ke daerah, pertama kita cari pasti biasanya Makan. makanan, oleh-oleh. Betul. Dan kita bingung di mana beli oleh-oleh. TikTok lah jawabannya. Iya, Biasanya kan? begitu scroll langsung. Kalau Pemda dia bisa menganalisis media sosial kebutuhan wisatawan yang datang dari titik mana saja, orang mana saja, oh ternyata dia wisatawan ini banyak yang butuh makanan Iya. ayam, umpama olahan ayam. Nah, dia bisa sediakan itu olahan ayam, memang kebutuhan gitu loh. Kalau karena adanya analisis media sosial itu perlunya Oke. untuk wisata. Jadi tipsnya Penting. begitu ya, untuk most wanted-nya itu adalah yang gampang dicari, kliknya memang strateginya sekarang tuh agak sedikit yang aneh kadang. Kadang anehnya itu ngomongin apa tapi dapatnya apa. Gitu iklannya kadang begitu, Bu. Kadang juga yang saya pengen tanyakan itu kalau ngomongin tentang share konten yang Korea, Bu, K-pop. Itu cepet banget. Kadang itu kita akhirnya memasukkan budayanya lewat yang bagus malahan sekarang. Penari-penari itu saya lihat di konten di FYP saya keluar tuh juga akhirnya nggak mengalahkan si K-pop ini gitu, alhamdulillahnya ya. K-pop pakai lagu dangdut. Iya, pakai lagu dangdut loh saudara. Mereka yang kena loh. Mereka yang ikutin kita saudara, Keren, jangan ya. salah. Ada, Bapak nggak punya TikTok kan? Enggak, Jalannya depan Pak. Gimana sih Bapak media Hari gini, sosial hari gini. Aduh. Nah, untuk satu lagi nih Bu. Menurut Bu Mei, tentang influencer marketing. Nah, ini tuh kayak lagi ngetren banget nih selain konten kreator. Menurut Ibu sebagai pandangan seorang pendidik untuk influencer marketing ini bagaimana, Bu? Jadi begini, membangun media sosial itu memang tidak mudah gitu. Tetapi ketika kita mampu mencuri perhatian masyarakat gitu ya dengan segala cara marketing ya, kita bicara marketing dengan segala cara marketing itu menjadi poin tersendiri. Saya tidak bisa bilang bahwa corporate yang kalau misalnya dia masuk sendiri ke media sosial itu engagementnya corporate ini kan sebetulnya banyak orang ya, Iya. banyak orang secara struktur, kemudian ada power di situ. Dia dia akan lebih besar engagementnya dibandingkan anak SMA kelas 1 misalnya begitu. Itu udah terbukti, Bu. Bener. Belum tentu Ya. gitu. Corporate untuk meningkatkan kapabilitasnya gitu Ya, ya, misalnya betul. kita bisa bisa menggunakan strategi dengan membeli follower. Nah, Ya, itu nggak apa-apa. Itu adalah salah satu strategi gitu. Jasa. Salah satu strategi. Karena gini, kalau kita bicara tentang sebuah lembaga, organisasi dan lain sebagainya, terus begitu dilihat, walah followernya cuma 20 ya kan nggak mungkin gitu. Jadi paling nggak 5.000. Oke lah, dia 5.000 dulu, dia beli dulu 5.000. Itu untuk meningkatkan. Tetapi masyarakat itu sekarang juga sudah mulai cerdas, dia akan melihat engagement Ya. gitu. Jadi memang saya akui sekarang ini memang bersyukurlah untuk para konten kreator yang menang di awal. Ya. betul. Jadi yang menang di awal dan mampu mencuri perhatian publik digital sehingga dia mampu membangun sosial medianya secara Kerajaannya baik. sendiri, Iya begitu, betul gitu. Sehingga dia Iya. kalau ngomong ya, misalkan sekarang saya masuk ke media sosial saya gitu ya, masuk ke Instagram gitu.
sudah saya misalkan alah terjelek 5.000 gitu, orang pasti lihat. Iya, Gitu. percaya kalau Bu Maya percaya. Pak Bagus, Gitu. mohon maaf berapa ribu? Oh saya, oh nggak bisa dihitung. Itu jadi memang itu kok aku jadi nggak fokus. Nggak fokus karena ada fans kita banyak banget di Oh, luar iya, sana. iya, Oh, iya, 20.000 iya. penonton, terima kasih tepuk tangan semua loh. Iya, Kita nggak karena ngerti. begini, kalau saya lihat ini corporate, ini struktur, ini punya power, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan powernya dia untuk supaya orang-orang ini sama-sama sengkuyung masuk ke sosial media yang ada di corporate. Benar, gitu. ada kejadian kemarin Ibu, hal sepele sebenarnya. Ketika salah satu selebgram itu bertengkar begitu, akhirnya Iya. mereka yang kayak berbondong-bondong, jadi describe semua. Jadi selebgram nggak jadi Pak, langsung turun followernya kayak gitu-gitu Iya. tuh fenomena atau gimana sebenarnya Bu? Iya, jadi Kalau ngomong influencer nih, iya, jadi di samping prestasi ya dari para selebgram dan influencer, akhirnya itu begitu. banyak juga yang tidak mampu bersaing di prestasi, akhirnya dia dari sensasi. Sebetulnya sama sih sama artis-artis konvensional yang lalu itu kan juga begitu Ya. juga gitu. Hanya memang sekarang ini segala sesuatu karena itu kan sama media. aja sebetulnya. Ini open ke publik digital Ya, gitu betul. kan ya. Jadi kalau misalkan ada yang baik itu akan banyak yang mengeluhkan, kalau ada yang jelek juga banyak yang menghujat gitu. Memang kan. Indonesia negara plus 62 ini memang luar biasa. Iya, Kita- pokoknya kekuatan media sosial itu mengalahkan toa. Aduh, ngeri saya udah ngebahas ini. Ampun. Hands up, bendera putih. Gitu. Ya. Jadi betapa banyak manusia yang ada di sosial media itu yang bisa mengikuti segala hal yang kita posting. Maka kita mesti harus berhati-hati. Sampai masuk pelosok. Baik akan banyak yang memuji, jelek ya akan banyak yang menghujat gitu. Cepet banget kelihatannya. Ya, kalau dari Pak Bagus, influencer marketing dari sisi pemerintah ini, seefektif apa ini? Kalau dari Bu Mei kan sebagai ketua Stikosa AWS dan selebgram. Kalau Bapak? Kami sebenarnya kalau pemerintah itu kita punya GPR, Government Public Relation, di mana setiap kementerian itu mereka punya ada tim-tim sendiri Ya, memang tim untuk kreatif. mensosialisasikan. Jadi itu sih sebenarnya kalau dari pemerintah memang kadang pemerintah untuk mensosialisasikan program-programnya itu biasa kami menggunakan para influencer yang ada di Indonesia. Ya. Contohnya artis-artis Iya. itu Endorsement mungkin gitu ya, ya. itu istilahnya gitu. Jadi kita gunakan mereka untuk bukan gunakan Iya, ya sebenarnya ya. kemarin kita saya maksimalkan. yang digunakan. Kita maksimalkan. Jangan digunakan Bu. Kata-katanya tuh kayaknya Kan majemuk artis-artis sekali. kan Iya. yang dipakai. Itu kemarin juga Kayak saya. Bunga, salah satu artis yang ada di Jawa Timur, selebgram ya. Selebgram. Ya, luar biasa. Followersnya K sudahan soalnya. K 0, sekian K. Itu Bapak. Oh saya. Ya, kalau Bu Mei ini saya percaya deh. Ini ngomongin apa, Ore? Pak Eko datang. Aduh, kita fansnya banyak banget loh di luar kamera. Mohon Kok maaf. banyak ya. 30.000 Banyak orang ya. pemirsa kita yang tiba-tiba datang muncul, kita langsung bingung ngomong apa ini. Luar biasa. Langsung ya, Pak. blank kita. Kok sampai sekjen PWI ya. Sekjen PWI Pak Eko mungkin bisa diculik di sini, duduknya di sini. Kelihatan masih ada space. Aduh, jadi bingung ngomongin apa. Yang jelas peran pemerintah untuk influencer juga menurut jenengan pribadi. Iya, pemerintah sih sebenarnya kita juga tidak mengatur sih tentang hal itu. Yang pasti kita tetap bekerja sama, kita kolaborasi sama teman-teman influencer yang ada di Indonesia itu tadi untuk memprogramkan program-program pemerintah, terutama kayak memerangi hoax dan kayak itu berita-berita yang salah, berita yang salah. Kami butuh influencer sebenarnya. Cepet loh Pak sekarang, Iya. antara hoax atau enggak itu kayak langsung dikonfirmasi sendiri gitu Bu. Nah. Ya saking pintarnya sekarang masyarakat Indonesia kali ya. Mohon maaf, saya mau nanya nih, bukan sebagai Bu Mei yang selebgram dan ketua Oh, bukan saya. Jauh, masih jauh. Juga Pak Bagus yang